Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan Gile, melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Gerbang Kematian. Cerita ini saya ambil dari sahabat Facebook saya yang bernama Jaleng Oleng. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Singkat cerita, aku dan Dirga resmi pacaran. Dia cowok yang penuh perhatian. Setiap waktu, ia luangkan untuk mengunjungi aku. Bahkan, tak jarang dia mengajak aku dan Dede Afka untuk mencari hiburan. Singkatnya, Dirga adalah tipe cowok yang selama ini aku bayangkan. Pada suatu ketika, Dirga berkunjung ke rumah. Kebetulan, ayah dan ibu juga ada di rumah. Dengan sikapnya yang kedewasaan, Dirga mengutarakan kalau dia mau serius berhubungan denganku, sampai punya cukup uang untuk melamar dan menikahiku. Bapak, ibu, ini urusan kalian berdua. Bapak selalu mendukung apa yang menjadi keputusan Tika, karena Bapak percaya sepenuhnya Tika putri Bapak yang sangat polos. Jadi apapun yang dia katakan, Bapak selalu mengiyakan. Hitam kata, Tika hitam pula, kata Bapak. Putih kata Tika, putih pula, kata Bapak. Terima kasih Bapak, saya akan pegang janji saya, kata Dirga sungguh-sungguh. Mulai saat itulah, hari-hari selalu kami isi dengan kebersamaan. Masa-masa indah kini mengisi ruang hatiku yang semula hampa. Kini telah terisi dengan kasih sayang dan perhatian yang diberikan Dirga. Dirga memperlakukanku bukan cuma sebagai seorang kekasih, namun dia juga selalu membimbingku, layaknya seorang kakak terhadap adiknya. Kasih sayang yang berikan Dirga benar-benar telah meluluhkan hatiku. Sampai suatu ketika, Dirga mengatakan kalau dirinya akan dialihkan tugas keluar kota, karena kantor tempatnya bekerja telah membuka cabang baru. Gak apa-apa kan Tik, kita kan bisa video call, bisa obrol kok. Lagi pula, aku akan segera pulang, ucap Dirga saat akan berangkat keluar Jawa. Iya mas, aku selalu mendukungmu. Ini juga demi masa depan kamu kan? Jawabku tanpa gairah. Bukan cuma masa depan aku, tapi untuk kita berdua, lanjut Dirga, lalu menggenggam kedua tanganku. Dan hari itu juga, aku mengantar Dirga ke Belut Soekarno-Hatta. Dan dengan diiringi derayan air mata, aku melepas kepergian Dirga. Dirga memelukku erat, mendekap tubuhku. Ingin rasanya ragaku masuk menembus raga kekasihku ini, agar aku selalu dapat mendampingi di setiap langkahnya. Selamat jalan sayangku. Hari-hari setelah kepergian Dirga, kembali diselimuti kesepian, kesendirian, dan kehampaan. Sesekali Dirga masih menghubungi aku lewat chat atau video call. Namun lama-kelamaan, dia jarang sekali menghubungiku. Bahkan setelah 2 bulan terakhir ini dia tak lagi memberikan kabar. Jadi dia gak pernah nelpon kamu lagi, tanya Agnes setelah aku bercerita. Apa benar ya yang dikatakan Agnes? Bila seorang cowok berada di tempat yang jauh dari ceweknya, bukan mustahil dia punya cewek baru, dan bisa jadi melupakan cewek yang lama. Jadi dia gak pernah nelpon kamu lagi, Tik. Aku cuma menghelm. Aku harap sih cowok kamu gak seperti yang dibilang Agnes. Mungkin ada kendala dengan handphonenya, entah rusak atau hilang. Jika ikut menyambung, masuk akal juga sih apa yang dikata Jika. Kalau handphone rusak, kan bisa beli lagi, atau mungkin hilang, sehingga dia juga gak punya kontak aku. Kamu kenapa gak ke rumahnya aja? Kan camer kamu tahu nomor cowok kamu itu, Dik. Ya betul juga, kata Cika lagi. Ternyata ente juga dia punya brand. Nah ini masalahnya, aku tuh gak pernah mau kalau Dirga mengajak aku bertemu calon mertua. Alasanku, aku belum siap mas. Nantilah bila saatnya tiba. Kapan, tanya Dirga. Setelah kamu siap melamar aku mas.
Begitu alasanku setiap kali dia mengajak untuk ke rumahnya. Bulan ketiga, setelah tanpa kabar, aku perlahan mulai melupakan kenanganku bersama Dirga. Aku anggap semua cuma ilusi, atau mimpi, atau entah apalah namanya. Aku akan mulai dari titik terendahku untuk mencoba membuka hatiku. Orang bilang jangan terlalu larut dalam kesedihan yang akan membuatmu semakin terpuruk. Sepulang kerja, setelah membersihkan diri dan siap-siap untuk tidur, tiba-tiba aku seperti mendengar suara klakson motor berulang-ulang. Berisik banget sih. Lututku geram. Aku sebak gordon jendela. Astaga. Aku merasa tak percaya dengan apa yang kulihat. Aku segera membuka pintu, dan setengah berlari aku menghampiri seorang cowok berjaket ojol dengan helm di tangannya. Mas Dirga, kapan kamu pulang mas? Tanyaku, meluapkan kegembiraan. Namun Dirga tak menjawab. Mas, kenapa kamu gak pernah menghubungi aku lagi? Atau kamu sudah kelupaan aku? Aku benar-benar merasa kesal dengan sikap cowok ini. Dia hanya diam dan memandangku dengan pandangan kosong. Mas, jawab aku, mas. Kenapa malam-malam begini kamu datang ke rumahku? Hanya untuk diam. Namun Dirga tetap diam. Kini dia membelaikan badan. Kemudian pergi dengan sepeda motornya. Mas Dirga, seruku memanggil. Kamu bicara sama siapa, Tika? Tanya ayah, yang tiba-tiba sudah berada di belakangku. Mas Dirga ya? Tadi dia kesini. Dirga? Ayah tidak melihat siapa-siapa. Ayah hanya melihat kamu bicara sendirian loh. Benar-benar gak habis pikir aku. Setelah sekian bulan pergi dan tak ada kabar, kini dia datang malam-malam. Sikapnya memang aneh. Kenapa dia tidak menjawab pertanyaanku? Kenapa hanya memandangku, lalu pergi begitu saja? Kedatangan Dirga malam itu, biarlah menjadi rahasia yang harus aku simpan. Biarlah ini semua menjadi sebuah teka-teki kosong yang tak pernah bisa aku jawab. Aku hanya terdiam saat Cika atau Agnes bertanya tentang kabar Dirga. Sebelum pulang, seperti biasa aku membersihkan seluruh ruangan yang tidak terlalu besar, menyapu lantai dari sudut belakang sampai bagian depan. Pas aku menyapu kolong meja kasir, ada penemuan sebuah dompet berwarna kulit hitam. Sebenarnya langsung ingin kutaruh di meja kasir, tapi Mbak Hera sudah keburu pulang. Maka aku simpan saja dalam tasku. Sampai di rumah, aku langsung membuka dan melihat isi dompet itu. Ternyata milik seorang cowok. Wajahnya agak mirip dengan Dirga, cuma agak kurus. Aku buka satu persatu. Selain KTP juga ada SIM dan STNK motor dan kartu ATM. Juga beberapa lembar uang 50 ribuan. Setelah aku melihat identitas lengkapnya, maka aku berniat mengantarkan dompet tersebut. Masih menggunakan pakaian kerja. Aku mencari alamat tersebut. Sampai di depan sebuah rumah yang cukup besar, aku mengetuk pintu pagar dan disambut oleh seorang cowok yang tertera di KTP tadi. Siapa ya? Mbak, yang kerja di sana ya? Cowok yang bernama Damar itu memandang wajahku, lalu turun melihat tangan pengenalku. Nama kamu Tika. Bagus, orangnya juga cantik. Dik, menggombal lagi kamu. Aku kesini tuh mau nyerahin dompet ini. Ini punya kamu kan? Tanyaku lalu menyerahkan dompet itu. Oh iya. Ini memang punya aku. Di mana kamu nemu ini? Kamu tadi siang belanja di tempat aku. Nah, aku temukan ini di kolong meja kasir. Thank you. Masuk dulu deh. Nanti aku buatin minum. Gak usah mas. Aku cuma sebentar kok. Gak boleh gitu loh. Menolak kebaikan orang. Maka aku pun menurut masuk. Damar, ganteng juga dia ya. Tapi kok ada mirip-mirip sama Dirga. Cuma agak kurusan aja. Sepertinya dia cowok yang baik, supel dan humoris. Aku merasa betah juga saat pertama ketemu dia. Dia sopan dan enak diajak ngobrol. Tapi apa dia tinggal sendirian di rumah sebesar itu? Kebiasaan deh kalau udah kenal sama cowok ganteng jadi terus kepikiran. Apalagi kalau sekarang Damar jadi sering belanja di tempat kerjaku. Cowok kok doyan belanja kayak emak-emak. Apa dia tinggal sendirian di rumah sebesar itu?
Kita ketemu lagi deh, nanti pulang jam berapa? Tanya Damar. Biasanya sore jam 4 lah, emang kenapa? Jawabnya singkat. Ya nggak apa-apa, aku cuma pengen tahu aja. Oh, Damar membayar di kasir, lalu menyerahkan kembang gula sebagai ganti kembalian. Damar berbeda dengan Dirga. Waktu aku menyuruhnya untuk mampir, dia langsung turun dari motornya dan mengikutiku. Sebentar ya mas, aku ambil minum dulu. Kataku langsung masuk, lalu membawa 2 gelas air putih. Cerita selanjutnya, Damar mendesakku agar aku datang ke rumahnya sore nanti. Sejujurnya, aku masih gemang, masih harus berpikir lebih dalam lagi. Mengingat sifat Damar yang masih agak kenakal-nakalan. Memang benar kalau kehidupan sudah stabil, baik dari segi pekerjaan atau ekonomi. Sudahlah Tika, pokoknya nanti sore aku jemput kamu, oke? Damar menegaskan. Kamu serius mas? Aku balik tanya. Jangan ragukan cintaku, Tika. Lanjutnya lalu menggenggam tanganku. Damar menggandengku, menemui kedua orang tuanya yang memang sudah menyiapkan diri untuk menyambutku secara resmi. Jujur aku sangat nervous juga saat itu. Suasana terlihat tegang, tak seperti biasanya. Aku berusaha mengendalikan diriku untuk bersikap serileks mungkin. Damar duduk di sampingku. Ia menodorkan sepiring kecil irisan kue lalu menyuapiku. Aku menggeleng-gelengkan kepala, bukan menoleh, tapi malu. Diam-diam mataku memandangi seputar ruang tamu yang cukup luas. Dan di atas sebuah meja kecil, di samping televisi, aku melihat sebuah foto. Dalam foto itu jelas aku melihat wajah orang yang selama ini aku kenal, bahkan begitu dekat, yaitu Dirga. Tanpa sengaja aku menyebut nama itu begitu saja. Damar dan kedua orang tuanya berbareng memandangku. Kamu kenal Mas Dirga? Tanya Damar seketika. Aku tak mampu meneruskan kata-kataku. Air mataku menitik. Aku melangkah mendekati foto yang berbingkai indah itu. Maafkan aku mas, suaraku bergetar, menahan isak tangis yang ku bendung. Aku mendekap foto Dirga. Dirga adalah sepupuku, dia anak dari adik ibuku. Kamu kenal Tika? Tanya Damar lagi. Sekarang dia di mana mas? Aku balik tanya. Damar menarik napas panjang, kemudian ia mulai menceritakan tentang Dirga. Sebulan setelah dia pergi. Sebulan setelah dipindah kantor, Dirga mendapati musibah. Mobil yang ia kendarai bersama seorang teman bertabrakan dengan sebuah truk pengangkut sawit. Mobil itu masuk jurang, dan Dirga beserta temannya tak diselamatkan. Nah, kebetulan nanti malam kami akan mengadakan acara tahlilan kepergian Dirga. Mendadak kepalaku berdenyut-denyut, pandanganku pun berkunang-kunang. Bumi seakan berputar hingga aku merasa mual dan tak ingat apa-apa lagi. Samar-samar telingaku mendengar suara orang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan aku membuka mataku. Aku melihat ayah dan ibuku juga berada di sini. Syukurlah kamu sudah sadar, Tika. Ibu mendekapku erat. Dirga bu, Dirga sudah tiada. Kata-kataku terbata-bata. Aku keluar dan duduk di belakang para jemaah tahlil, ikut mendoakan agar arwah Dirga tenang di alam sana. Dan setelah acara tahlilan usai, di saat jemaah tengah mencicipi hidangan, tiba-tiba aku melihat sosok seorang pria. Sosok itu langsung menghampiri aku. Dirga, seruku kaget. Dirga menatapku tajam. Tangannya bergerak cepat mencekal pergelangan tanganku. Tidak, tolong. Aku menjerit histeris. Beberapa orang segera menghampiri. Mereka bertanya-tanya. Aku hanya menunjuk ke arah Dirga yang masih berdiri menatap tajam. Tika, apa yang kau lihat? Tanya Damar cemas. Tapi aku hanya menunjuk ke arah di mana Dirga. Tapi aku hanya menunjuk ke arah di mana Dirga. Seorang pria parubaya yang memimpin acara tahlil.
Seorang pria paruh baya yang memimpin acara tahlil tadi mendekati aku. Dia menyentuh bahuku. Seketika itu, aku merasa lemas dan aku menduduk di lantai. Seketika itu aku merasa lemas dan aku tertunduk di lantai. Pria itu kemudian membacakan ayat suci Al-Quran. Setelah itu, ia berkata sendiri, "Dirga, kamu sudah bukan lagi menjadi bagian dari kami. Duniamu sudah berada dengan dunia kami. Duniamu sudah berbeda dengan dunia kami. Tenanglah kamu dalam kehidupan yang baru. Ikhlaskan Atika, hidup dengan sepupumu, Damar. Biarlah mereka hidup tenang dan jangan kamu mengusiknya." Setelah berkata, pria itu pun melemparkan tasbih yang sedari tadi digenggamnya. Terdengar jerit dan rawang pejam dari Dirga yang tanpa wujud. Setelah berkata, pria itu pun melempar tasbih yang sedari tadi digenggamnya. Terdengar jerit dan ruang panjang dari Dirga yang tanpa wujud. Terdengar jerit dan ruang panjang yang tanpa wujud. Asap putih perlahan terlihat, semakin lama semakin menebal, kemudian membentuk satu bayangan samar, dan semakin lama semakin jelas. "Dirga," teriakku berusaha bangkit dan mendekatinya. "Maafkan aku, Mas. Maafkan bila aku telah melukai perasaan kamu. Aku tak sanggup untuk berkata lagi." Aku berusaha meraih tangan Dirga, namun aku hanya menyentuh udara kosong. Benar, kini Damar bukan lagi manusia yang dapat aku sentuh. Dia hanyalah kehampaan, sosok arwah yang masih penasaran. Damar sepertinya menagih janji yang telah kami ikrarkan bersama. Sepertinya dia masih tetap menungguku di gerbang batas kematian. Kini aku telah menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku untuk orang yang paling aku sayangi. Damar berjanji akan segera meminangku. Bayang-bayang dan sejuta hayal telah menghuni ruang hatiku. Selamat jalan Dirga, selamat datang kebahagiaanku. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.